Hits Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Wah, sudah tidak sabar nih untuk menghabiskan akhir pekan. Eits, tunggu dulu, masih ada hari Jumat yang perlu Anda lewati. Upayakan semua pekerjaan dapat diselesaikan agar akhir pekan Anda bisa terasa lebih nikmat dan tenang ya. Bersama saya Edward Fidyadi dan inilah Today's Update Pagi selengkapnya. Kita awali jumpa kita kali ini dari kasus pembunuhan di Bekasi, Jawa Barat. Tewasnya pelaku pembunuhan dua perempuan yang jasadnya dicor di rumah kontrakan di Bekasi membuat motif kasus ini tidak mudah diungkap. Selain dugaan adanya masalah utang, fakta bahwa salah satu korban tidak memakai pakaian dalam juga didalami polisi. Dalam kurun waktu 3 jam, Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam warung makan yang terletak di Kampung Besar, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur karena pelaku berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Informasi lainnya, gara-gara anaknya tidak diberikan kucing Anggora, seorang pria di Lebak, Banten menganiaya istri keduanya dengan sebilah golok. Akibatnya, korban luka dan 2 jari tangannya putus. Moji Buddy, minuman keras memang kadang dapat menjadi pemicu seseorang bertindak hal negatif. Seperti kasus yang berikut ini, seorang remaja dianiaya dalam sebuah pesta miras di Makassar, Sulawesi Selatan. 3 orang tewas dalam pesta miras oplosan tersebut. Dan kemana-mana, Moji Buddy, Today's Update pagi masih akan kembali dengan informasi lagi-lagi seorang pejabat jadi sorotan gara-gara pamer harta. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Moji Buddy, Anda masih menyaksikan Today's Update Pagi bersama saya Edward Fidyadi. Pasti Moji Buddy akhir-akhir ini sering mendengar kata flexing atau pamer harta. Ya, media sosial kini semakin marak dengan unggahan seseorang yang melakukan hal tersebut. Dan satu lagi, pejabat Kementerian Keuangan dicopot karena bergaya hidup hedon. Setelah kekayaan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, kini giliran aksi pamer harta Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang jadi sorotan. Kita beralih ke sidang kasus peredaran narkoba jenis sabu yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Dan terbaru, belak-belakan Linda Pujastuti, satu-satunya terdakwa perempuan dalam kasus ini, mengaku sebagai istri siri Teddy Minahasa. Di informasi lainnya, angin kencang, dampak cuaca buruk menerjang sejumlah wilayah dan membuat ratusan rumah warga rusak. Bagian warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi. Untuk Moji Buddy yang bermukim di daerah rawan banjir, sepertinya Anda harus tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang masih terjadi di Indonesia. Seperti banjir yang merendam permukiman di Kudus dan Pati belum juga surut. Korban banjir mengeluhkan minimnya bantuan. Ya, setelah menuai banyak sorotan, uji coba penerapan jam masuk sekolah pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur akhirnya direvisi menjadi pukul 5.30, hanya selisih 30 menit. Keputusan tersebut berdasarkan evaluasi uji di sekolah terpilih. Today's Update Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya pembangunan rumah di Afrika Selatan gunakan teknologi cetak 3 dimensi. Penasaran kan? Tetaplah di Today's Update Pagi.
Kembali lagi di Today's Update Pagi. 3 dimensi, mungkin dulu Anda mengenalnya sebagai karya seni atau benda seperti patung yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume yang bisa Anda nikmati dari berbagai sisi. Namun kini teknologi 3 dimensi dimanfaatkan dalam pembangunan sebuah rumah. Universitas Johannesburg memanfaatkan teknologi cetak 3 dimensi untuk membangun rumah dalam waktu kurang dari 1 hari. Rumah berbiaya rendah ini tahan terhadap banjir dan cuaca ekstrim dan diharapkan bisa membantu masalah kekurangan rumah di Afrika Selatan. Dan berikut laporan dari tim VOA. Mojibadi, mungkin kalian tahu papeda, jajanan anak sekolah atau pinggir jalan yang terbuat dari aci. Tapi apakah kalian tahu kalau papeda merupakan makanan khas dari timur Indonesia? Kali ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner khas Papua, ikan kuah kuning dengan papeda. Rasanya nikmat dan gurih, apalagi ditemani dengan indahnya pemandangan tepi laut. Mujibadi, hari ini langit Jakarta diprediksi akan berawan. Namun berbeda pada siang hari, hujan petir diperkirakan akan mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, sementara sisanya diprediksi hujan ringan. Wah, harus siap-siap hujan untuk menyiapkan payung dan juga jas hujan nih. Sementara di malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan kembali berawan. Dan berikut perakiraan cuaca selengkapnya yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Mujibadi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya tentunya hanya di Moji. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update Pagi untuk hari ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Widyadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Today's Update Pagi selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.